Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DSIS dari Sulaiman dan sahabat dunia sementara akhirat selama-lamanya. Alhamdulillah sahabat sekalian, pada kali ini saya akan mereaksi sebuah konten di YouTube. Nah, ini tentang pengeras suara masjid. Ini diupload oleh Kabar Petang TV One. Masya Allah, saya kaget juga bahwasanya ini sudah sempat jadi trending juga kemarin. Menteri Agama mengeluarkan sebuah surat edaran tentang pengaturan toa pengeras suara di masjid. Saya rasa ini akan sedikit terjadi gesekan karena membawa-bawa masjid. Ya, kita dengar ya. Ini nggak semua orang akan mengerti maksud dan niat baik daripada pemerintah ini. Karena saya baca di kolom-kolom komentar mengerikan. Kolom komentar ini orang cepat bereaksi dan merespon. Dan kita nanti yang nulis komen ya, tulis komen yang baik-baik ya. Bismillah, kita dengar ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban antar warga. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas menerbitkan aturan yang mengatur penggunaan pengeras suara ataupun toa di masjid dan musola. Aturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan ketertiban dan juga keharmonisan antar warga. Menurut Menteri Agama, penggunaan pengeras suara atau toa ini menjadi kebutuhan untuk syiar Islam sebagai media syiar Islam di masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, ini masyarakat Indonesia terdiri dari latar belakang yang beragam ataupun berbeda-beda, baik dari agama maupun keyakinan. Lantas, apa dasar diterbitkannya aturan ini dan juga bagaimana nanti penerapan serta pengawasannya? Kita akan berbincang langsung dengan Dirjen. Ya. Jadi kalau beliau Menteri Agama ataupun pemerintah memahami bahwa Indonesia ini bukan hanya Muslim saja, kita ini berbeda-beda, ada 5 agama. Mestinya surat edaran Menteri Agama bukan khusus buat masjid. Nah, ini jadi masalah. Mesti surat edaran ini untuk pengeras suara tempat ibadah, nah, bukan masjid. Karena sensitif nih masjid nih. Masjid ini di Indonesia ada 1 juta kurang lebih. Masjid dan musola di Indonesia kurang lebih 1 juta. Ya, di tempat mayoritas Muslim tentu ini tidak berlaku larangan ini karena semua tidak akan ada persoalannya. Ini mungkin hanya akan bisa berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat Muslim yang minoritas, ya, ataupun yang berimbang lah. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% Muslimnya, peraturannya mesti diabaikan karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan kecuali iblis. Yang panas dengar azan itu setan, ya, ataupun dia terbirit-birit. Nah, satu hadis kan setan terbirit-birit mendengar panggilan azan. Nah, saya di Bali tinggal, lama saya di Bali. Dan saya tidak masalah dengan suara pura yang kadang luar biasa kerasnya. Nah, bunyi gemelannya itu tang 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 tang, itu setiap waktu habis subuh, habis asar itu keras. Yang keras, dan itu saya kira udah jadi sebuah kebiasaan. Dan bahkan ketika saya bertanya kepada orang-orang non-muslim tentang azan, mereka bilang aku sampai hafal azan loh banget. Tiap hari aku dengar azan. Jadi peraturan ini sebetulnya, ya, surat edaran ini dibuat
tentu untuk menertibkan ada masjid-masjid yang memang kadang-kadang kelewatan volumenya itu keras banget. Jadi boleh kita dengar lagi nih apa sih yang diatur oleh Kementerian Agama. Ya, kita dengarkan ya, reaksikan, kita sama-sama mereaksi. Mas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sudah ada Bapak Komarudin Amin. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pak Dirjen, kita tahu sebelumnya aturan mengenai toa masjid ataupun pengeras suara untuk di masjid dan musola ini pernah ada sebelumnya, tapi setingkat Dirjen ya Pak. Kemudian ini diatur berdasarkan peraturan Menteri. Dasarnya sebenarnya apa Pak? Adakah laporan-laporan yang kembali masuk pada Kementerian Agama Republik Indonesia? Ya, pertama seperti tadi yang Anda sampaikan sendiri bahwa memang sebelumnya sudah ada edaran Dirjen Bimas Islam tahun 78 ya. Jadi ini meningkatkan. Jadi ini lama nih guys dari Dirjen Bimas Islam. Agama 78. untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan bersama dan juga tentu kedamaian di antara kita yang sangat multikultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Yeah. Saling mengganggu. Saya rasa tidak ada yang terganggu dengan suara azan ya. Yeah. Kalau ini dijadikan alasan saling mengganggu, berarti suara lonceng gereja harus dibatasi juga itu volumenya. Berarti suara pura-pura, wihara semua dibatasi juga. Nah, ini akan terjadi sebuah persoalan di masyarakat dan akan jadi sangka buruk kepada pemerintah karena menggunakan masjid ya. Saya sih tidak masalah, bahkan saya pernah berkali-kali dalam tausiah saya, boleh sahabat-sahabat dengar ya, saya pernah mengatakan kalau perlu tidak perlu ada toa di masjid. Saya pernah katakan tidak perlu toa itu, tak perlu pengeras suara itu, karena saya di Bali bertahun-tahun saya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tak pernah saya dengar azan, karena di Bali tidak boleh ada azan. Di tempat saya itu, karena kita minoritas, tidak boleh ada mic luar. Udah dibatasi sejak lama sebelum surat edaran menteri ini dibuat. Di Bali kita sudah tidak boleh soal azan keluar. Sampai hari ini. Nah, cuma ada beberapa masjid mungkin yang boleh, yang ada komunitas muslim di sana. Dan kita tidak ada masalah, kita pakai suara mic dalam kalau azan itu. Dan saya karena niat pergi ke masjid, meskipun tak terdengar azan, alhamdulillah bertahun-tahun tak pernah tinggal takbiratul ula bersama imam. Belum azan sudah di masjid, belum azan sudah di masjid. Tapi bagi orang yang tuli hatinya ya, itu sekeras apapun speaker masjid tidak akan ada maknanya. Rumah samping masjid tapi tak pernah ke masjid, kurang apa coba? Itu speaker dihadapkan ke corongnya, ke rumahnya. Tapi bagi orang tuli, dia tak dengar apa-apa. Maka dari zaman Rasulullah SAW pun tidak ada itu speaker, tidak ada. Bahkan mungkin 100 tahun, 200 tahun lalu nggak ada speaker toa-toa, itu belum ada teknologinya. Tapi kita dengar hadirin sekalian, dulu para wali-wali Allah muncul dari masjid-masjid, para penghafal Quran, ulama-ulama besar muncul dari masjid. Nah, hari ini toa masjid ini memang hadirin mulia. Nah, ini kalau pribadi saya mengatakan memang tidak perlu sama sekali. Nah, tapi ini akan jadi masalah ketika ini dibicarakan, sensitif. Nanti akan muncullah komentar. Wah, ini kita bacakan komentarnya. Nih komentarnya, Masya Allah. Saya harap umat Islam selalu bersabar dan tidak kena isu pecah belah agama di Indonesia. Nah, jadi bawanya ini seperti surat edaran ini dibuat untuk membuat kisruh suasana. Padahal tidak ada masalah selama ini, kecuali tidak ada masalah selama ini tidak ada masalah. Cuma ada beberapa kasus dulu di Medan kan ada orang yang marah-marah ke masjid gara-gara suara azan kegedean, non muslim. Akhirnya dia minta maaf juga. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nih
Di kampung saya tadarus Quran dari habis salat tarawih sampai subuh. Masyarakat semua menikmati, daerah-daerah banyak pendatangnya juga ada, Masya Allah. Bagaimana dengan di kampung kalian, guys? Dari dulu umat beragama tidak ada masalah dengan ada yang mengaji dari masjid. Seorang non-muslim banyak yang tinggal dekat masjid, bahkan mereka senang kalau ada mengaji waktu sebelum subuh. Mereka bisa cepat bangun dan berangkat kerja dan hidup bermasyarakat tentram dan damai. Intinya, kalau ada orang yang bermasalah dengan suara azan, bermasalah dengan suara mengaji, berarti hati dia sedang diliputi, sedang dikuasai oleh syaitan laknatullah alaih. Ya, hati-hati. Apalagi yang bermasalah orang Islam. Ada orang Islam juga ngamuk-ngamuk ke masjid, ada. Keras sekali masjid ini, kata dia, nggak pernah ke masjid. Ya, jadi sahabat sekalian, banyak komentar-komentar nih, kita reaksi nih. Semoga dengan keluarnya kebijakan ini seluruh masjid tambah toa lagi di setiap penjurunya. Amin. Dulu umat beragama hidup rukun dan damai tanpa ada masalah. Sekarang rasanya umat Islam semakin tergencet oleh kebijakan. Masya Allah. Masya Allah. Kita baca ya. Seperti biasa dari dulu, speaker masjid selalu dikumandangkan 30 menit sebelum subuh. Kebiasaan itu untuk membangunkan kaum muslimin dan agar bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Bahkan biasanya 1,5 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya sudah ada surah azan untuk membangun sholat tahajud. Kalau 10 menit sebelum azan subuh akan banyak masyarakat yang tidak bisa siap-siap jamaah subuh. Janganlah merubah kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Selama ini tidak ada masalah, kenapa baru sekarang ada masalah? Ya. Jadi yang setuju silakan, kalian setuju. Kalau saya tidak setuju dengan kata-kata masjid, tapi kalau pengaturan pengeras suara di setiap rumah ibadah, agama apa saja, oh mantap pemerintah, terbaik kalian. Top, marga top. Tapi kalau bawa-bawa masjid, ini sensitif. Umat sekarang lagi lapar, orang lagi banyak masalah. Jadi kalau pemerintah tidak hati-hati mengeluarkan statement, maka muncullah ini sangka-sangka buruk seperti ini. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Sungguh hebat, luar biasa Bapak Menteri Agama kita. Justru Pak Menteri Agama yang kena. Padahal ini sebelum kebijakan dari tahun 78 mau disuarakan lagi. Allahu Akbar. Jadi sahabat sekalian, ya, dimanapun kalian berada, hati ini luar biasa. Dia punya mata, dia bisa buta. Hati ini punya telinga, dia bisa tuli. Ya, sekeras apapun suara toa masjid tak akan terdengar bagi orang tuli hatinya. Ya, dan akan mengganggu bagi orang yang rusak hatinya. Ya, rusak. Hatinya rusak, dia nggak suka dengan asma Allah. Ya, saya menghormati. Waktu saya pergi dakwah ke Papua, itu ketika azan berkumandang itu, gereja juga mainkan itu loncengnya. Dan itu sudah puluhan tahun tidak ada masalah. Waktu itu saya di Sarmi, saya ingat tuh. Sebelum azan subuh tuh mereka gereja udah putar lagu juga. Ya nggak apa-apa, kita saling menghormati. Jangan, maksudnya gara-gara mendengar azan terganggu. Nah, kan ada alat tutup kuping nih. Bahkan pernah ada satu kejadian dulu, nih di luar negeri ya. Ada satu komunitas ya yang komplain dengan suara azan masjid, membawa ke pengadilan, Pak. Dituntut masjid ini untuk tidak menggunakan speaker luarnya, karena orang-orang itu terganggu. Dan luar biasa lagi, di pengadilan itu hadirin mulia, pihak orang Islam mengatakan kami akan hentikan suara toa masjid keluar dengan syarat, dan kalau itu alasan mengganggu telinga kalian, dengan satu syarat ya, itu bunyi pesawat terbang di airport di dekat masjid ini tolong dihentikan juga, mengganggu itu suaranya. Kalau itu pesawat terbang bisa di silent suaranya, itu kan keras, Pak. Suara pesawat itu keras. Nah, kenapa kalian berpuluh tahun tinggal di dekat airport tidak pernah terganggu dengan suara pesawat terbang? Yang azan cuma 5 kali dalam satu hari. Pesawat terbang itu setiap 10 menit turun naik di kota besar itu. Akhirnya hakim pun tersenyum dikatakan, ya sudahlah kalian ini jangan itu dipermasalahkan. Cuman
volumenya mungkin perlu diatur. Baik, kalian tonton sendiri video ini sampai full, sampai selesai ya. Kalian tonton video ini sampai selesai, ya. Kalian silakan komentar di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan suara masjid dan musala? Siap ya? Nah, itu dari saya, hadirin sekalian. Kembali, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum.